Kalau iman itu seperti wifi, tidak terlihat, tapi menghubungkan kita dengan Tuhan, lantas yang jadi pertanyaan adalah, apakah iman kita sedang tersambung kuat, lemah, atau jangan-jangan putus tanpa kita sadari? Let's dive deeper to the verse in verse. Selamat datang di podcast Bible Study in Verse, dan kita masih belajar dari triwulan kedua dengan seri bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan, dan kita memasuki pelajaran ke-8 dengan judul Memiliki Iman. Kita akan belajar dari Markus pasal 9 ayat 14-29. Kami sangat mengharapkan sahabat Inverse untuk boleh membaca secara pribadi pelajaran Inverse di rumah masing-masing sebelum atau sesudah menonton video ini, dan ebook Inverse tersedia di tautan deskripsi video ini. Baik, kali ini saya bersama dengan Pendeta Eben, ada Kak Cecil dan Gary. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Oke, Gary boleh pimpin kita dalam doa. Baik, mari saya tutup dalam doa. Ya Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Bapa. Pada saat ini kami akan mempelajari dari firman-Mu, kiranya apa yang kami pelajari dan bagikan menjadi berkat pedoman bagi kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, ampunkan segala dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita belajar di Markus 9 ya, ayat 14-29. Sahabat Inverse boleh baca selengkap-lengkapnya pasal ini. Perikop ini di rumah masing-masing, kami akan bacakan ayat 17-24 saja. Markus pasal 9 ayat 17. Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya." Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Oke, Pendeta, kalau sahabat, pekan lalu kita belajar tentang doa ya. Ya. Dan doa ini sangat berhubungan erat sebenarnya dengan iman. Betul ya Pendeta? Ya. Nah, tapi menarik di perikop ini adalah yang kita baca tadi, yang ayat terakhir yang Giri baca itu adalah, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya." Jadi bagaimana mungkin iman dan keraguan ini bisa muncul bersama-sama, dan mungkin konteksnya ayah ini seperti apa sih background history? Kenapa dia menyampaikan aku percaya, tapi tolonglah aku yang tidak percaya ini, Pendeta? Ya, oke. Jadi masing-masing orang punya perjalanan dan pengalaman sendiri di dalam iman. Dan banyak kali perjalanan iman seseorang itu seringkali juga dimulai dengan hal-hal ataupun iman yang sederhana. Dan mungkin masih ada keraguan-raguan. Jadi seperti ayah dari seorang anak yang seringkali kerasukan setan ini, tadi disebutkan dalam statementnya bahwa dia sebenarnya percaya, tetapi dia menyadari keterbatasan kelemahannya sebagai manusia, tidak bisa percaya yang diharapkan seperti itu, atau tidak bisa menjadi seorang yang percaya yang baik, sehingga ia meminta Tuhan menolong dia supaya dia memiliki iman dan kepercayaan yang baik. Jadi prinsipnya bahwa secara manusiawi memang keraguan ini seringkali juga berjalan bersama-sama dengan iman kita. Tetapi di dalam iman yang kecil,
diharapkan iman itu bisa bertumbuh dan menjadi iman yang lebih baik dan lebih kuat di dalam perjalanan hidup kita ke depan. Oke, pendeta. Dan Yesus tadi tidak menolak ya ayah itu karena imannya masih bercampur dengan keraguan tersebut. Nah, bagaimana sih cara Yesus menolong ayah ini yang sedang bergumul dengan ketidakpercayaannya ini? Ya, kalau kita lihat dia sebenarnya percaya tapi dia ragu kan Kak. Iya. Jadi Tuhan melihat yang tadi sudah dijelaskan Pak Pendeta bahwa orang ini sebenarnya dia percaya terhadap Tuhan tapi sifat manusiawinya menunjukkan bahwa hal ini mustahil. Begitu juga perbedaannya adalah kalau iman itu pasti memang ada keraguan tapi kita menyerahkan kepada Tuhan. Sedangkan kalau perasaan ragu kita mengandalkan akan kekuatan kita. Oke. Ya, jadi gitu ya, terkadang kita tuh mengukur iman kita melalui perasaan kita. Seperti misalnya begini, kalau saya rajin beribadah, saya rajin ke gereja, berarti saya orang beriman. Tetapi sebaliknya, kalau saya malas ke gereja atau saya tidak bersekutu dengan Tuhan melalui ibadah, saya seperti orang yang kurang beriman. Nah, sering perasaan itu mendominasi iman kita. Nah, padahal Yesus katakan di dalam Matius 17 ayat 20 katanya, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat memindahkan gunung. Nah, di sini kenapa Yesus tidak menolak ayat itu? Karena Yesus mengajarkan kepada kita bahwa iman itu bisa bertumbuh. Jadi walaupun dia masih ada keraguan-raguan nih, dia imannya masih kecil gitu. Tetapi Yesus memberikan kesempatan kepada ayah ini supaya di mana imannya itu dapat berkembang, dapat bertumbuh. Nah, jadi iman walaupun hanya kecil, itu bisa menjadi besar asalkan kita mau menumbuhkan iman itu. Nah, kemudian bagaimana Yesus menolong ayah ini yang sedang bergumul dengan ketidakpercayaannya? Kalau kita kembali lagi ya, saya baca lagi di ayat 24. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Dan apa yang Yesus lakukan selanjutnya? Kalau kita baca di dalam ayat selanjutnya, yang Yesus lakukan adalah dia menolong anak ayah ini ya, dengan dimana dia mengusir roh yang ada di anak itu lalu membangunkan anak itu. Nah, jadi Yesus menolong ayah ini, meyakinkan dia melalui mujizat yang dilakukan kepada anak itu. Nah, mungkin jadi pelajaran buat kita ya, kadang ternyata suatu peristiwa yang terjadi dalam hidup kita itu bisa saja melatih iman kita. Dimana mungkin dari peristiwa itu bisa membuat iman kita bertumbuh dan bisa menguatkan iman kita. Amin. Benar ya. Dan tadi pelajaran ini juga mengajarkan kita untuk tidak, Tuhan tuh nggak minta kita untuk punya iman yang buta gitu ya Kak ya. Karena ya tadi Kak Cecil juga udah jelasin, karena dia sudah memberikan banyak alasan pada kita untuk percaya sebenarnya. Jadi sebenarnya pendeta, apa sih bedanya iman Alkitabiah dan iman yang sekedar percaya aja tanpa dasar yang kuat, pendeta? Iya, jadi iman yang berdasarkan Alkitab atau Alkitabiah itu adalah iman yang tidak bergantung kepada situasi, tidak bergantung kepada kondisi, bahkan tidak tergantung kepada perasaan. Perasaan itu kadang-kadang datang dan pergi. Itu sebabnya ada sebutan, katakan orang itu cenderung moodly ya. Kalau moodnya bagus, ya mungkin seperti beriman. Tapi kalau lagi nggak bagus, seperti ya nggak punya iman. Tapi iman yang benar itu bukan berdasarkan perasaan ataupun kondisi lingkungan situasi yang kita hadapi. Kondisi apapun yang kita alami, seharusnya kita menggantungkan iman kita itu hanya kepada firman Tuhan, kepada sejarah, pengalaman rohani, pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita, bahkan juga tentunya kepada karakter yang kita percayai kepada Tuhan. Jadi jangan kita gantungkan iman kita kepada situasi-situasi yang ada di sekitar kita, ataupun perasaan-perasaan yang kadangkala positif dan kadangkala negatif dalam kehidupan kita. Jadi gantungkan kepada janji firman-Nya, iman kita kepada karakter Tuhan dalam situasi apapun, bahwa kita tetap harus pegang teguh di dalam janji dan juga kebenaran firman Tuhan. Oke, dan berarti kalau gitu pendeta, iman itu berarti dinamis gitu ya, bisa bertumbuh, bisa juga melemah gitu ya? Betul sekali. Oke, kalau gitu apa yang membuat seorang bertumbuh
Dan mungkin kalau menurun tadi sudah pendeta singgung sedikit ya, kalau dan Kak Cecil juga sudah singgung kalau menggantungkan iman terhadap perasaan kita gitu ya. Tapi mungkin boleh dijabarin lagi ya, deskripsiin lagi kalau misalnya seorang bertumbuh atau justru menurun itu seperti apa? Ya, kalau untuk bertumbuh tentunya kita harus memaintain atau memelihara dengan berdoa, baca firman Tuhan, itu pasti sudah jelas ya Kak, bagaimana hubungan pribadi dengan Tuhan. Sedangkan kalau untuk menurun faktornya ya tadi sudah kita bahas juga, kekecewaan atau kita terlalu mengandalkan perasaan kita. Oke. Oke, jadi mungkin kalau bisa diibaratkan ya, kalau bisa diibaratkan iman itu mungkin seperti tumbuhan. Dimana kalau tumbuhan ini kalau nggak disiram, nggak dirawat, pasti akan layu bahkan mati. Nah, begitu juga dengan iman kita ini. Kalau kita tidak rawat iman kita, kita tidak kita tidak kuatkan iman kita, pasti iman kita akan mati. Nah, pertanyaannya tadi bagaimana iman kita itu dapat bertumbuh? Ya seperti yang dibilang Gary tadi ya, yang jelas pasti dengan firman Tuhan, dengan hubungan pribadi kita dengan Tuhan khususnya. Nah, terkadang yang ini yang menjadi masalah kita ya terkadang. Terkadang itu kita pergi ke gereja beribadah itu seperti formalitas saja. Artinya mungkin kita merasa ini sudah rutinitas kita ya, yang tiap hari gereja kita pergi gereja gitu. Nah, tetapi yang paling penting itu sebenarnya hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita memang mendalami, bagaimana kita merasakan iman itu melalui hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Mungkin itu sih. Oke, thank you Kak Gary. Dan ya kalau iman itu sebenarnya iman tuh jadi lemah ketika kita memang ngerasa ya udah otomatis aja sebenarnya kayak yaudah saya udah punya iman kepada Yesus, ya sudah gitu ya. Jadi nggak perlu dipelihara banget, nggak usah baca Alkitab, berdoa itu kayaknya nggak usah. Yang penting saya udah punya iman, giliran nanti ada sesuatu yang buruk terjadi baru goyah. Dan ya seperti itu ya pendeta. Lantas bagaimana pendeta di akhir zaman ini, iman seperti apa sih yang sebenarnya diperlukan oleh umat Tuhan? Ya, jadi iman yang kita harapkan bertumbuh dalam hidup masing-masing kita, seperti tadi sudah disebutkan sebenarnya biji sesawi yang punya unsur kehidupan. Jadi biji sesawi itu kalau dia bertumbuh itu memang menjadi sebuah pohon yang besar, bahkan itu bisa menutupi batu dan bisa membuat lingkungannya dan lain sebagainya berpengaruh begitu. Jadi itu poin yang pertama. Dan kata penting dalam iman kepada Yesus ini sebenarnya kalau dalam terjemahan yang lain disebutkan adalah iman dari Yesus, iman seperti the faith of Jesus. Jadi iman seperti yang Yesus miliki, betapa dia bergantung kepada Tuhannya, betapa dia tidak goyah walaupun teraniaya, walaupun dia diabaikan, walaupun diperlakukan tidak adil. Iman seperti itulah yang diharapkan. Jadi teman-teman orang muda, mungkin tidak kita alami hari ini penganiayaan fisik, tapi penganiayaan batin, perasaan seringkali kita alami ketika kita memegang kebenaran. Dan ketika kita tidak goyah di dalam penganiayaan perasaan batin, bahkan lingkungan sekitar kita yang mungkin mencemooh, mencela kita, disitulah ditunjukkan iman sejati yang kita harapkan ada dalam hidup kita masing-masing. Amin, puji Tuhan. Jadi di sesi pertama ini kita boleh belajar ya, iman sejati itu bukannya tidak pernah bergumul ya, tetapi tetap datang pada Yesus seperti Yesus, the faith of Jesus. Bahkan ketika kita harus berkata, Tuhan tolonglah aku yang tidak percaya ini. Kita akan lanjutkan setelah satu ini. Bosen, ngantuk, malas, gak ngerti. Apakah kata-kata ini keluar ketika kamu mendengar kata Bible Study? Belajar Alkitab harusnya menjadi suatu hal yang menyenangkan. Tapi kenapa rasanya susah sekali untuk memulai? Apa yang salah? Apa yang harus dilakukan agar belajar Alkitab rasanya tidak begitu-begitu saja? Banyak orang bilang ada banyak jalan menuju Roma. Jika pepatah ini benar, kami percaya Tuhan pasti sudah sediakan lebih banyak lagi jalan menuju Alkitab, menuju Dia. Hanya saja, jalan-jalan itu mungkin belum terlihat oleh kita. Tapi kita bisa meminta. Yesus pernah berkata dalam Matius 7 ayat 7, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat,
Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Bagaimana cara memintanya? Lewat doa. Berdoalah untuk meminta hikmat dan kemauan yang kuat untuk belajar Alkitab. Setelah itu, mari buka Alkitab dan belajar sedikit demi sedikit sesuai kemampuanmu. Jika kamu bingung mau mulai dari mana, Inverse Indonesia memiliki Bible Study Guide yang bisa membantumu menentukan apa yang ingin kamu pelajari. Semua dikemas dengan bahasa yang mudah dimengerti. Inverse juga berusaha keep in touch untuk menemani kamu belajar Alkitab. Ada sosial media, diskusi melalui podcast. Semua dilakukan untuk mengingatkan kamu bahwa kamu tidak sendiri. Bahwa kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, kita belajar bersama-sama, kerja bersama-sama untuk Tuhan. Dan kalau suatu saat kamu kembali merasa jenuh atau buntu, selalu ingat, ada banyak jalan menuju Roma. Ada banyak cara untuk belajar Alkitab dengan menyenangkan, dan kami harap Inverse adalah salah satunya. Open your heart dan open your Bible. Let us dive deeper into the verse. Inverse. Mari kita lanjutkan dari sisi yang lebih praktis. Kita sebagai orang muda ya banyak merasa lemah iman ya karena tidak selalu dekat dengan Tuhan. Real? Benar. Benar ya. Nah, pengalaman mungkin boleh share ya, pengalaman dan kesempatan apa yang telah Tuhan berikan kepada kakak-kakak semuanya yang ini tuh kayaknya adalah yang Tuhan kasih untuk menguatkan iman saya ketika saya tuh lagi lemah gitu. Iya, kalau secara kesaksian Kak, ini kayaknya masih baru-baru banget. Jadi saya merasa khawatir terkait untuk tes yang akan keluar untuk diuji kepada saya. Saya sudah merasa, aduh ini kalau yang keluar bukan di bidang saya ini kayaknya adalah Logaritma yang keluar. iya, kayaknya saya nggak bakal bisa melakukan. Bahkan sampai H-1 jam saya diskusi sama teman saya, katanya ini bagus banget yang dia bilang adalah kamu harusnya serahkan kepada Tuhan, biar Tuhan yang ngambil itu semua. Kamu cuma nyerahin, kamu tinggal melakukan apa yang bisa kamu lakukan. Dan turns out ternyata yang diuji itu adalah hal yang memang saya senangi. Jadi ketika hal tersebut datang, saya jadi merasa kayak ragu boleh, tapi kalau untuk meragukan kuasa Tuhan kayak nggak bisa. Thank you Gary. Aku pernah juga sih berada di titik itu ya, di titik dimana aku tuh lemah iman. Artinya lemah iman di sini aku merasa tuh jauh dari Tuhan karena aku udah mungkin jarang berdoa, jarang baca Alkitab dan lain sebagainya. Nah, tetapi Tuhan menguatkan saya itu melalui jadwal pelayanan. Yang sebelumnya karena saya merasa ini saya sebenarnya sudah jauh dari Tuhan. Jadi mau melayani itu kayak ada perasaan enggan gitu, kayak aduh gimana ya saya mau melayani sedangkan diri saya saja kayak jauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan gitu. Nah, tetapi Tuhan kasih kesempatan nih, dimana pada waktu itu saya justru di saat seperti itu saya dikasih kesempatan untuk melayani, bahkan beberapa kali dalam waktu yang berdekatan, yang berturut-turut. Nah, di situ saya terharu gitu akan kebaikan Tuhan. Maksudnya seperti ini, kayak saya merasa, wah Tuhan itu baik ya, dengan keadaan saya seperti ini saja, Tuhan masih mau pakai saya. Jadi saya bersyukur dengan kesempatan yang Tuhan berikan itu, karena dari situ juga itu memotivasi saya untuk saya menjalin hubungan dekat lagi dengan Tuhan, begitu Kak. Iya bener banget, aku juga sering banget kayak gitu karena Inverse ya, karena mau nggak mau kan baca ya materinya, mau nggak mau dengerin panelis ngomong, akhirnya ternyata pelajaran firman Tuhan itu menguatkan, ngena gitu. Oh iya, ternyata ini yang sedang saya hadapi gitu ya. Jadi emang banyak sahabat Inverse yang bisa Tuhan lakukan untuk menjangkau kita, untuk menguatkan iman kita. Dan pelajaran pekan ini juga mengatakan bahwa sebagian orang itu mencoba untuk minjem iman gitu dari orang lain. Dalam konteks pemuda Advent hari ini, seperti apa sih bentuk iman pinjaman itu? Ya, mungkin nanti Pak Pendeta bisa ngelengkapin. Ya, yang sering terjadi mungkin di anak muda kayak dia nih sukses kok, dia berprestasi sebagai mahasiswa atau di pekerjaan.
apa sih yang dia lakuin? Oh, dia rajin ibadah, berarti saya harus rajin ibadah. Oh, Karena dia mau itu. iya, dia rajin ikut pelayanan, ikut organisasi PA contohnya kan. Padahal yang harus kita lakukan itu adalah pribadi kita sama Tuhan yang kita utamakan, seperti itu. Oh ya, jadi untuk membantu kita bertumbuh dalam iman ini sama seperti pertumbuhan fisik juga. Saya tidak bisa makan yang baik, makanan sehat supaya anak saya sehat. Tapi anak saya sendiri yang harus dia makan sendiri untuk dirinya supaya dia bertumbuh dan menjadi sehat. Jadi tidak bisa orang tuanya atau siapapun menggantikan sesuatu yang dia harus lakukan. Nah, dalam iman pun kita perlu mengalami pengalaman dan perjalanan iman secara pribadi. Kita tidak boleh menggantungkan iman kita kepada seseorang atau kepada sesuatu. Karena kalau kita gantungkan iman kita kepada seseorang atau kepada sesuatu atau kepada satu kondisi, maka ketika sesuatu, seseorang atau kondisi itu berubah tidak seperti yang kita harapkan, iman kita juga bisa berhenti ataupun lemah di sana. Jadi iman itu harus digantungkan kepada Tuhan. Iman itu seperti yang di awal tadi, kita gantungkan kepada janji firman-Nya yang pasti, karakternya, nubuatannya yang digenapi, dan juga ketergantungan yang sungguh kepada Tuhan yang kita kenal, Allah yang Maha Kuasa itu. Oke, kalau follow up question nih Pendeta, kalau misalnya kayak situasi yang Gary tadi bilang Pendeta, atau enggak misalnya nih saya kagum sama pelayanan Pak Pendeta gitu kan, akhirnya saya termotivasi untuk melakukan pelayanan tersebut gitu. Nah, apakah atau enggak saya akan jadinya rajin membaca Alkitab karena oh ya Pak Pendeta rajin baca Alkitab sangat menginspirasi saya. Apakah itu termasuk saya menggantungkan iman saya kepada Pak Pendeta atau mungkin seperti situasi yang tadi Gary bilang gitu. Apakah itu termasuk Pendeta? Ya, itu boleh saja terjadi sebagai jalan pembuka. Tapi jangan terus-terusan bergantung kepada situasi itu. Karena suatu waktu ketika lihat saya tidak seperti yang diharapkan, dia bisa juga berhenti atau lemah imannya di sana. Dia aja yang saya ekspektasikan seperti ini tidak seperti ekspektasi saya, dia bisa berubah imannya. Jadi jalan pembukanya boleh saja. Anak-anak muda jadilah pengaruh yang baik bagi yang lain. Ketika kita hadir, hidup kita harus memberi dampak, mempengaruhi seseorang, membawa dia datang ke gereja, melayani, tapi jangan terus-menerusan kita yang digandoli, tapi gandollah sama seseorang yang kita sembah di sorga. Amin. Oke, note ya untuk semua sahabat Universe ya. Oke, dan dalam kehidupan anak muda itu kadang tuh keraguan tuh muncul karena ya itulah Pendeta ya, Kak Cecil. Doa tuh nggak dijawab ya kan, doanya lama dijawab, jadinya ragu sama janji Tuhan atau enggak kecewa sama jawaban doa atau enggak ada pengalaman buruk, juga ada pertanyaan-pertanyaan yang belum selesai gitu. What if, kok gini, kok gitu gitu ya. Sebenarnya apa sih langkah praktis ketika kita memiliki pertanyaan tentang Tuhan dan karakternya atau firman-Nya, apa yang bisa kita lakukan? Ya, memang sering kali ya hal itu terjadi dalam kehidupan kita, di mana kita bertanya-tanya sama Tuhan, Tuhan kok saya berdoanya A, kok yang terjadi B? Atau mungkin kita mengeluh juga ya kepada Tuhan, Tuhan kok peristiwa ini terjadi sih dalam kehidupan saya. Nah, saya secara pribadi kalau ketika menghadapi situasi seperti itu, yang saya lakukan adalah saya mengingat kembali janji-janji Tuhan di dalam firman Tuhan. Ada beberapa ayat yang menjadi ayat pegangan saya ya ketika saya menghadapi situasi itu. Salah satunya dalam Filipi 4 ayat 13. Katanya segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepada aku. Dan selain itu yang saya lakukan adalah saya mengingat penyertaan Tuhan sebelumnya. Jadi saya tanamkan dalam pikiran saya bahwa kalau Tuhan sudah menuntun saya pada masa lalu, Tuhan juga pasti akan menuntun saya pada masa sekarang. Dan yang menjadi salah satu juga kekuatan buat saya adalah melalui doa. Saya sering berdoa kepada Tuhan ketika menghadapi situasi tersebut. Saya sering berdoa, saya bilang, Tuhan, tolong bantu saya untuk saya mengerti, saya memahami, saya menerima bahwa ini mungkin rencana Tuhan. Walaupun itu gak sesuai dengan harapan saya, tidak sesuai dengan situasi yang saya inginkan. Tetapi saya mencoba untuk berdoa ya, Tuhan tolong dong sanggupkan saya supaya saya bisa menerima itu
saya bisa menerima itu, saya percaya bahwa walaupun itu tidak sesuai dengan saya harapkan, tapi itu yang terbaik untuk saya. Dan saya yakin percaya kalau hal itu menguatkan saya, hal itu juga mungkin bisa menguatkan kita semua. Iya. Jadi betul sekali ya, baik pertanyaannya tadi bahwa ini juga salah satu hal yang penting bahwa iman kita pun jangan kita gantungkan kepada jawaban doa seperti yang kita mau. Ataupun kepada jawaban doa yang mungkin belum terkabulkan. Karena kalau iman kita gantungkan kepada jawaban doa seperti yang kita mau, seringkali Tuhan jawab doa kita tidak seperti yang kita mau. Pelajaran-pelajaran kita minggu lalu ya. Karena ada kadangkala Tuhan punya jawaban seperti tidak sama dengan kita punya mau, tapi justru itu yang lebih baik. Jadi pelajaran ini mengingatkan kita bahwa iman itu dalam situasi apapun, baik buruk, senang, susah, untung, rugi, kecewa ataupun sukacita, maka kita harus tetap percaya, menggantungkan iman kita kepada Tuhan yang kita tahu siapa Dia. Seperti Paulus bilang, aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan tadi Kak Cecilia sudah sampaikan, lihat juga pengalaman rohani kita secara pribadi. Karena di masa yang lalu, tangan Tuhan begitu nyata menuntun dan membimbing, tangan yang sama akan terus juga menuntun dan membimbing di masa yang akan datang. Amin. Puji Tuhan, Sahabat Inverse, kita sudah sampai pada penghujung diskusi. Silakan masing-masing panelis memberikan satu closing statement. Ya, dari pelajaran yang sudah kita pelajari, kita harus mengingat bahwa memang iman kita itu harus kita gantungkan kepada Tuhan. Karena kita nggak bisa ngobrol secara langsung, yang perlu kita lakukan adalah percaya, berdoa, dan mendengarkan firman-Nya. Oke, dari pelajaran yang kita baru bahas ini, satu statement yang bisa saya sampaikan adalah iman itu bisa bertumbuh dengan adanya hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, oleh sebab itu marilah kita selalu menjaga hubungan pribadi kita dengan Tuhan, tentunya melalui firman Tuhan secara pribadi ya, khususnya melalui doa pribadi, supaya iman kita boleh dapat bertumbuh dan kuat di dalam Tuhan. Ya, jadi sahabat Inverse, berdiri teguh di dalam iman dan jangan pernah ada sesuatu, seseorang, atau satu kondisi apapun yang membuat kita kehilangan iman kita kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Kak Cecil boleh tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk pelajaran firman Tuhan yang telah kami pelajari. Kiranya setiap pelajaran yang telah kami baca, yang telah kami dengar, itu boleh menjadi kekuatan iman bagi kami dan bahkan menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Dan Tuhan sanggupkan kami juga untuk kami boleh dapat selalu memelihara iman kami, agar iman kami boleh dapat bertumbuh dan kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segalanya. Mohon ampun akan setiap dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk Pak Pendeta Evan, Kak Cecilia, Gary, dan seluruh Sobat Inverse yang telah bergabung bersama kami pada episode ke-8 ini. Kiranya kita boleh selalu ingat bahwa iman tidak harus dimulai besar, tetapi seberapapun kita mulai, datanglah kepada Yesus agar kita boleh memiliki pertumbuhannya. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. And remember to always dive deeper into the verse. Inverse. Bye.